atau visceral. Mungkin, rekan-rekan semua mahasiswa juga pernah, dengar gitu ya, orang sakit pinggang, terus kita sarankan banyak minum deh gitu kan, itu karena apa? Karena berpikir bahwasanya, jangan-jangan karena ginjal gitu kan. Oke, apakah ginjal bikin sakit pinggang? Oh iya bisa. Apakah selalu sakit pinggang karena ginjal? Oh belum tentu, gitu kan. Atau yang ketiga adalah miofasial. Oh karena ada gangguan pada, miofasialnya bisa juga menyebabkan liver pain atau menjalar. Apa sih liver pain itu? Pak Riza next slide. Oke, sebelah kanan kita lihat dulu. Ini adalah, sebelumnya. Oke, sebelah kanan kita lihat ada kolumna vertebra atau tulang belakang. Kalau yang paling kanan itu dilihat dari belakang, sedangkan yang agak sebelah kiri itu lihat dari samping. Kita lihat kalau dari belakang, kita akan lihat seharusnya tulang belakang itu bentuknya lurus, straight, ya. Tidak boleh, deviasi kanan atau deviasi kiri gitu kan, melengkung ke kanan, melengkung ke kiri. Lihat dari belakang, ya. Jika kita lihat dari samping, ternyata melengkung-melengkung gitu. Kalau, sebelah depannya itu dari depan ya, lalu yang itu di belakangnya, jadi sebelah kiri itu depannya, yang belakang itu belakangnya. Kita lihat dari mulai servikal, boleh di pointer ke servikal, dari leher ternyata lengkungnya ke arah depan. Nah, oh iyalah biasa itu ke arah depan, tapi ternyata nanti ada slide selanjutnya mungkin dilihat, bisa loh lengkungan depan itu yang atau kita sebut lordosis itu bisa berubah menjadi straight, lurus bahkan. Coba kita cek ke gambar sebelah kirinya, upper cross syndrome. Jika kita lihat, gambar tersebut, bagian lehernya cenderung malah ke depan ya, ada head forward gitu kan. Lengkungan punggungnya bahkan terlihat seperti berlebih. Ini disebut, gangguan yang gambar ini adalah upper cross syndrome. Kalau kita lihat ada inhibited neck flexure, di mana, eee, otot leher depan, eee, saya bilang inaktif gitu, tidak tidak digunakan. Di sini dikatakan inhibited. Sedangkan otot leher di belakangnya itu tight, oke, thigh upper trapezius and lever scapula. Karena apa? Karena posisi kepalanya cenderung ke arah depan. Dan itu hampir semua klasik, kita yang, kerja di sedentary gitu, yang biasa di meja dan sebagainya, melakukan posisi seperti itu, leher ke arah depan. Oke. Di mana terjadi overwork, terjadi, beban berlebih gitu, kerja berlebih di area belakang. Makanya, kita sering mengeluh, "Kok pegel ya lehernya?" Leher ini kan segini kan, tapi jarang kita bilang, "Kok pegel ya lehernya?" Nggak jarang ya. Biasanya kita akan bilang, "Pegel ya lehernya," gitu ya. Nah, di sisi lain coba kita lihat tight pectoral, di mana kalau kita lehernya seperti ini ke depan, ini overwork, kerjanya berlebih, di sini akan juga memendek, tight pectoral. Maka tipikalnya adalah lehernya ke depan, lalu bahunya melengkung ke arah depan, seperti itu. Jarang ada orang yang begini banget, kecuali memang mungkin angkatan yang sengaja begini ya, tapi kita rata-rata adalah posisi kita begini. Dan itu, kita lihat kesannya adalah, "Oh rileks banget nih orang." No, padahal itu kerja berat banget di sebelah belakang, gitu kan. Pemendekan otot-otot sebelah depan dan tidak aktifnya otot-otot sebelah, depan sini. Nah, karena posisi bahu ini ke arah depan, maka bayangkan, ke romboid Pak Riza, bayangkan otot-otot di sebelah belakang kita ini cenderung, tertarik ke arah depan terus-menerus terus-menerus itu. Makanya kita suka mengeluh, "Oh pegel ya di belikatnya," gitu, "pegel ya di belikatnya, pegel ya di sininya," gitu ya. Atau, "Kok punggungnya atau dadanya lengkung banget ya," gitu kan. Itu sudah, sering terjadi. Bahkan pada saya lihat, anak-anak sekolah gitu kan dengan pola, belajarnya, bahkan membawa tas yang berat gitu, seringkali kan posisinya selalu gini, dikali sekian jam, maka bisa jadi
terbentuk eee, postur yang seperti ini, upper cross syndrome. Oke, boleh selanjutnya. Oke. Nah, ini saya mau gambarin sedikit, oke ini apa sih gitu. Karena terjadi istilahnya muscle imbalance, imbalan muscle antara kanan, kiri, depan, belakang gitu loh. Coba deh kita tanya ke kita sendiri atau, orang-orang sekitar kita di mana kadang-kadang lehernya melengkung ke sebelah kanan, bahunya tinggi sebelah, seperti ini. Nyadar nggak bahwasanya posturnya seperti itu? Ternyata ada distorsi informasi ke otak jika postur tersebut, salah. Karena kita terus-menerus seperti ini. Kalau misalnya bahunya tinggi sebelah gitu kan, "Ih, bahunya tinggi sebelah, masa sih? Iya bener kok, coba deh benerin." "Ini aneh kayaknya miring deh." Atau ada nggak di sini yang kalau lagi difoto, pas foto gitu, kita disuruh, "Pak, palanya geser geser dikit, geser." Atau bahunya naikin dikit gitu. Nah, karena kita nggak sadar gitu, dan itu emang, real terjadi, distorsi informasi gitu kan ke otak tentang postur. Makanya mungkin perlu feedback dari, orang luar, misalnya kami para fisioterapis untuk melihat, "Oh ini posturnya seperti ini." Lalu nanti ada pertanyaan lagi, "Aku kan nggak ada keluhan," gitu kan, "biasa aja." Apakah emang harus jadi keluhan? Ataukah apa emang harus dibenerin gitu istilahnya awamnya gitu kan, dengan kondisi seperti ini? Kan nggak ada keluhan. Oke lanjut Pak Riza. Oke. Kemarin sudah diterangkan tentang berbagai postur yang hubungannya dengan pembebanan ya, oleh Pak Safrin digambarkan. Ini ada way of strain dari mulai 0 derajat, berapa bebannya, sampai terus makin mundur makin mundur. Oke, siapa nih yang mau jadi 0, 3, 15, 30, 45, 60? Mungkin saya juga melakukan, karena kita memang aktivitasnya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah selalu nyeri? Ternyata tidak. Saat kita melakukan aktivitas saat itu tidak nyeri. Oke. Kok bisa seperti itu? Banyak faktornya. Misal ada efek masking namanya secara fisiologis, saat kita berkonsentrasi dengan suatu hal, maka nyeri di sekitar muskuloskeletal itu tidak ada. Pernah nggak kalau kita misalnya lagi baca buku, konsentrasi serius gitu ya, ada orang lewat, itu nggak ngeh gitu. Begitu juga dengan kondisi seperti ini, saat kita konsentrasi lalu, padahal otot ini bebannya berat gitu loh, itu nyeri belum atau tidak terasa saat itu. Nah, tapi akumulasi ada, eee eee, apa namanya, momen di mana, "Oh sakit ya," gitu kan. Seringkali saya ketemu dengan klien, saya tanya, "Kapan sakitnya?" "Baru kok Pak, baru terasa sakit," gitu kan. Padahal, oh maksudnya sudah seperti ini. Karena, memang, yang awal tadi saya bilang, yang kedua adalah manusia itu diciptakan Allah tuh sangat, hebat sekali mencipta kita, di mana kita tuh nggak fragile gitu, nggak semudah itu mengeluh ini, karena kita punya, komponen yang banyak sekali untuk, mendukung kita untuk tidak mengeluh nyeri. Bayangin aja contohnya, ginjal aja kerusakannya, 10-30% nggak ada keluhan. Postur kita juga baru sedikit aja belum ada keluhan, sampai akhirnya ada batas ambang nyeri threshold kita di mana baru diadakan keluhan. Kalau, para dosen dan mahasiswa di sini saya boleh sharing misalnya pernah mendengar tentang skoliosis yang bentuknya S gitu mungkin ya, eee, kalau saya tanya yang ICE itu Aldorsson Idiopathic Scoliosis gitu yang anak-anak remaja, saya tanya, "Dek, ini sakit nggak sih kayak begini dengan otot yang tegang gitu spasma?" Mereka bilang, "Apa nggak sakit." Jadi memang banyak hal yang membuat orang mengeluh sakit dan juga, eee, tidak sakit. Tapi buat kami para fisio, tugas kami itu bukan cuma kuratif dan rehabilitatif gitu, bukan cuma mengobati atau merehabilitasi, tapi juga mulai dari, fase promotif, eee, ningkatin kemampuan, ningkatin, kondisi. Yang kedua preventif, mencegah, jangan sampai ini terjadi masalah. Kalau kita sudah kita asesmen, "Oh ini udah ada risk nih, atau resiko nih," gitu kan, bagaimana kita, benerin aja gitu kan dan sebagainya. Oh caranya seperti ini. Jangan sampai ke fase di mana udah ada keluhan. Makanya tren sekarang, fisioterapis,
tanda kutip sering muter-muter gitu loh untuk melakukan asesmen. Saya pribadi melakukan asesmen mulai dari SD. Kita lihat posturnya. Mungkin next mungkin Pak Riza sebagai kepala lab kita bikin asesmen buat dosen UI. Oke, next Pak Riza Siap, nanti saya buatkan, insya Allah. biar bermanfaat. Oke. Nah, kembali ke keluhan nyeri leher. Nah, keluhan nyeri leher sendiri penyebabnya banyak sekali seperti saya sudah singgung dari sebelumnya. Dari yang pertama itu ada OA, ada SA cervical, semua mahasiswa sudah tahu ya. Ada osteoarthrosis atau spondyloarthrosis pada cervical, yaitu yang kita bilang atau umum bilang adanya pengapuran. OA dan SA itu hubungannya dengan anatomisnya ada di mana ya. Lalu ada tension headache, ada nyeri kepala karena ketegangan pada otot, ada gangguan poor posture yang seperti saya bilang tadi yang sebelumnya, ada cross syndrome, ada head forward, ada protected scapulanya melengkung gitu kan, ada fibromyalgia, ada myofascial pain trigger point syndrome, ada discogenic problem, ada. Nah, yang 6 ini yang saya mungkin nanti mau beberapa saya angkat, yang 1 dan 6 saya angkat ya. Nah, dan sisanya juga secara umum, yaitu kita suka bilang, ini HNP loh, gitu. Orang mungkin di sini ada nakes selain fisio, seringkali kalau di rumah sakit atau di mana gitu, kita bilang, "Kenapa Mbak? Kenapa Bu?" "Saya kena HNP Mas, Pak," gitu kan. "Apa sih HNP?" Walaupun lebih tepatnya kita bilang discogenic problem. Oke, selanjutnya. Oh, maaf, boleh naik lagi ke atas? Oke, boleh dilihat di yang sebelah kiri. Do you know that neck pain can be a symptom or more serious health problem? Ya, nyeri leher itu bisa jadi memang cuman gejala-gejala aja, simptom-simptom aja, kumpulan dari gejala, atau malah serious health problem, ya. Atau memang lebih pada dari itu. Seperti saya angkat tadi, dan ini saya tidak tulis, misalnya keganasan, gitu kan. Keganasan, misalnya ada tumor, ada kanker, atau ada infeksi, atau ada distesis, pergeseran tulang belakang, atau ada misalnya apa lagi ya, dan banyak hal yang lain lagi. Nah, di sini adalah kewajiban kami sebagai nakes untuk mengassessment. Ini apa sih? Kadang keluhannya juga sama aja dengan yang lain-lainnya, gitu. Tapi ternyata, oh inilah uniknya manusia ya. Kita nggak bisa buka tutup, sekedar buka tutup atau dilihat dulu gimana sih, kita benerin lagi, terus kita tutup lagi gitu kan, kita harus assessment. Oke, selanjutnya Pak Rita. Oke, ini yang kita omongin tentang nyeri menjalar atau river pain, ya. Kalau secara kejepit, seringkali ada gangguan nyeri menjalar gitu ya, mana biasanya kalau leher itu jalarannya dari tangan, belikat, kepala, dan sebagainya. Tapi nyeri menjalar juga ternyata bukan satu-satunya karena gangguan di leher. Nah, coba saya angkat misalnya yang pertama di tulang belakang. Tulang belakang oke, di tulang belakang yang seperti saya bilang tadi, apakah ada pengapuran, apakah ada bantalan sendi yang keluar, dan sebagainya. Atau yang kedua ada organ dalam atau visceral. Mungkin rekan-rekan semua mahasiswa juga pernah dengar gitu ya, orang sakit pinggang, terus kita sarankan banyak minum deh gitu kan. Itu karena apa? Karena berpikir bahwasanya jangan-jangan karena ginjal gitu kan. Oke, apakah ginjal bikin sakit pinggang? Oh iya bisa. Apakah selalu sakit pinggang karena ginjal? Oh belum tentu, gitu kan. Atau yang ketiga adalah miofasial. Oh karena ada gangguan pada miofasialnya bisa juga menyebabkan river pain atau menjalar. Apa sih river pain itu? Adalah nyeri yang dirasakan pada suatu tempat yang disebabkan oleh daerah lain. Seperti tadi saya bilang, ada gangguan di tangan, di belikat, tapi ternyata masalahnya di leher. Kan. Kalau kita terus-terusan melakukan ini buat autokoreksi buat kami, mahasiswa atau not juga, sakitnya di leher. Kita harus pastikan apakah gangguan tersebut lokal, sehingga kita harus treatment di lokal tersebut, atau sebenarnya bukan hanya, maksudnya adalah nyeri menjalar yang disebabkan oleh daerah lain. Tentunya treatment-nya berbeda dong. Tentunya kita harus ke arah penyebabnya. Oke, lanjut.
Oke.